Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BMFcom 2025. Pada konten kali ini, kita akan dubar. Apa itu dubar? Duduk bareng. Pada konten kali ini, kita akan ngebahas tentang organisasi mahasiswa. Dengan bintang tamu yang amat kece, amat ganteng, amat keren, yaitu Ketua Himpunan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan. Oke, tanpa basa-basi, kita sambut Ketua Himpunan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan. Baik teman-teman, wah sangat keren-keren sekali ketua himpunan yang kali ini kita akan wawancarai. Gimana kabarnya teman-teman? Nah, alhamdulillah. Oke, mungkin ada pepatah dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, agar kita lebih dekat, agar kita lebih tahu masing-masing ketua himpunan yang ganteng-ganteng ini, kita langsung aja perkenalan ke yang paling kanan dulu, yaitu ketua himpunan. Muhammad, di sini saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi periode 2025. Next. Oke, teman-teman izin ya memperkenalkan diri. Nama saya Iksan Rafaika Jaya. Teman-teman bisa panggil saya Iksan. Di sini saya sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Perkenalkan ya, nama saya Sultan Agustian, biasa dipanggil Sultan. Saya di sini sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Kuningan. Kalau nama saya Muhammad Irfan Mubarok. Saya Ketua Himpunan dari Desain Komunikasi Visual. Oke, teman-teman, gimana udah pada kenal sama ketua himpunan yang kece-kece kali ini? Mungkin teman-teman kita akan mempunyai beberapa pertanyaan nih buat teman-teman. Nah, yang pertama, teman-teman kenapa dulu itu teman-teman ingin masuk hima gitu? Coba dong ceritain alasan dulu pas teman-teman masih polos-polosnya dari maba gitu. Sampai teman-teman ketemu, tertarik sama satu organisasi hima gitu. Coba teman-teman ceritakan. Boleh dari yang Dari Kang Irfan dulu. Mungkin silakan. Kan tadi dari sini. Mungkin dari tengah dulu deh. Silakan. Alasan masuk hima dulu. Oke, mungkin dulu sedikit cerita dulu ya perihal kenapa dulu saya ingin masuk ke Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Karena basic saya dari dulu, dari SMK maupun dari SMP juga saya belum pernah kayak ikut organisasi atau apa gitu Kang. Jadi saya tahu gabutnya lah Kang, misalkan beres belajar terus pulang udah gitu aja tuh. Jadi saya ngerasa nggak mau menyia-nyiakan kesempatan itu tuh Kang. Jadi saya pas kuliah ada info masuknya himpunan, jadi saya memutuskan untuk masuk ke himpunan biar kuliah saya lebih sedikit berwarna lah, ada ceritanya gitu. Nah teman-teman, jadi teman-teman yang mungkin sekarang baru masuk dan teman-teman bingung, saya dulu nggak ikutan organisasi. Nah teman-teman tidak apa-apa, teman-teman masih bisa ikutan organisasi di kuliah. Seperti contohnya Kang Isan, ketua hima, dulunya dia nggak ikut organisasi dan dia sekarang menjadi ketua himpunan. Keren sekali. Mungkin lanjut next ke Kang Sultan. Apa tadi Kang pertanyaannya? Alasan masuk hima dulu. Mungkin kalau dari saya sedikit berbeda ya, dikarenakan prodi teknik sipil itu baru ada di angkatan 2022 dan kebetulan pas saya masuk itu di angkatan tahun 2023
itu sudah seperti disarankan oleh dekanat untuk mengadakan nih daripada himpunan mahasiswa teknik sipil. Nah, kemudian daripada itu kita berinisiatif lah membuat untuk adanya hima teknik sipil ini dari mulai pas saya semester 1, dan dari sanalah saya mulai mengikuti kegiatan mahasiswa himpunan mahasiswa ini. Keren sekali teman-teman. Jadi di sipil tuh himanya masih tergolong baru, tapi teman Kang Sultan udah jadi ketua, itu keren sekali. Next. Oke, kalau alasan saya berarti ya, alasan saya masuk himpunan dulu. Sebenarnya sedikit apa ya? Hampir sama Kang Iksan, karena kebetulan kita satu kelas dulu waktu SMK. Jadi kita pulang sekolah tuh langsung nongkrong di Ibu. Jadi nggak ikutan organisasi. Itu sih penyesalannya ya. Lalu kesan lagi. Kenapa saya masuk himpunan? Karena saya lihat angkatan kemarin di periode kemarin itu keren-keren. Wah, ada yang tatoan malah kan kalau di DKP, karena kan terkenalnya DKP dengan seninya, bebasnya gitu ya. Jadi wah menarik nih kalau saya kayak gitu sih. Mungkin Kalau saya sendiri sih alasan kenapa masuk himpunan ya, awalnya saya sama seperti Kang Isan, Kang Irfan, saya itu gak pernah ikutan organisasi sama sekali dari SD, SMP ataupun SMA. Nah, pas saya masuk kuliah, awalnya juga emang belum ada niatan untuk masuk. Cuman saya pikir-pikir lagi, karena kan hima nih udah oprek nih, yang periode sebelumnya tuh oprek. Lalu saya mikir, nih misalnya saya gak masuk, saya gak coba, maksudnya masa saya mau gini-gini aja gitu. Karena saya melihat juga kakak-kakak yang dari himpunan itu pas dulu saya maba, kayak apa ya, mulai dari cara ngomong yang bagus dan PD-nya itu, saya pengen PD-nya sama cara ngomongnya. Dan saya lihat rata-rata yang emang bisa itu yang cutting-cutting yang dari himpunan. Dan juga setelah saya ngobrol-ngobrol juga saya sama kakak-kakak himpunannya pada dulu, itu apa ya, kalau misalnya emang kita masuk himpunan ini benefitnya cukup banyak, kayak mulai dari relasi, cara kita public speaking dan lain sebagainya. Nah, di situ saya mikir kayak saya pengen masuk nih, pengen ngembangin diri, cuman di situ saya masih ragu, kayak bisa gak sih gitu. Akhirnya saya daftar pas detik-detik terakhir, bisa dibilang kayak mikir lagi lah, kalau emang saya sekarang gak daftar, kapan lagi gitu. Jangan nyampe nyanyain kesempatan gitulah di pikiran saya mah. Oke, nah gitu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau masuk organisasi, itu ternyata banyak sekali benefit yang didapatkan dari organisasi itu sendiri. Seperti yang tadi diceritakan oleh teman-teman ketua hima, ternyata banyak sekali benefit yang mungkin dulu pas waktu sekolah nggak didapatkan, tapi semenjak dari organisasi banyak sekali benefit yang didapatkannya gitu. Oke. Mungkin coba dong ceritain nyaman gak sih di hima dari dulu masuk, ataupun dari periode kemarin deh teman-teman ngejabat. Nyaman atau senang nggak kalau di hima gitu? Nyaman. Oke, jadi di hima tuh emang tempatnya nyaman ya, nyaman sekali, kayak ngerasa ada kekeluargaan gitu. Jadi teman-teman di hima tuh kayak solid gitu ya. Kayak teman-teman itu tempat berkembang dan tempat awal berorganisasi biar teman-teman itu mempunyai suatu hal yang berbeda dari diri teman-teman sendiri gitu. Kayak mungkin pertanyaan ketiga nih, cobain ceritain dong perjalanan teman-teman selama menjabat jadi ketua. Gimana sih awal teman-teman kok bisa jadi ketua sampai sekarang gitu? Teman-teman ceritain awal mulanya. Boleh, mungkin dari sini dulu, dari Kang Irfan. apa ya perjalanan? Sebenarnya kalau disebut perjalanan karena emang gak ketebak ya. Benar-benar gak ketebak, gak nyangka juga kalau misalkan sampai jadi ketua mah ya. Cuman dari periode 1 berarti kan, dari awal masuk perjalanan seru sih. Seru tuh karena di DKP sendiri banyak kegiatan-kegiatan yang emang apa ya, keluar kampus, terus sekalian healing lah, jalan-jalan gitu. Di DKP sendiri kayak gitu. Kebetulan saya juga keajak ke Jogja kemarin tuh, jadi itu sekalian liburan dan enaknya tuh apa ya, dapat konversi. Nah ke situ, jadi ya berkegiatan
terus dapat nilai plusnya ke nilai kayak gitu. Mungkin dari awal perjalanan mah itu sih seru. Terus next lanjut. Sini. Saya juga seru sih perjalanan dari awal tuh kan emang benar-benar dari awal tuh kita merintis lah istilahnya gitu. Dari awal banget kita jadi anggota terus melakukan beberapa kegiatan yang emang ada berhubungan dan berkaitannya dengan teknik sipil, dan yang paling seru sih menurut saya itu di kegiatan kemarin pas kita ngadain acara kunjungan proyek ke Bendungan Jatiluhur. Itu salah satu bendungan yang terbesar di Asia. Dikarenakan kita kan di sini sedikit kekurangan dari segi fasilitas praktikum lah gitu, dari kita memutuskan untuk mencari kekurangan tersebut di luar sampai kita paham tentang yang kita kurang dapatkan di sini gitu. Next, Kang Isan gitu. Oke, kalau menurut saya sih perjalanan saya kenapa bisa, pertanyaannya tadi tentang kenapa bisa menjadi ketua himpunan kan. Pada awalnya sih kalau di Himata itu saya mencalonkan diri, terus ada 2 pasangan, terus di pemilihan itu saya menang, dan kita berkomitmen gitu ya buat satu bareng-bareng di himpunan gitu. Terus yang bikin seru di Himata itu menurut saya dari semua prokernya Kang, karena rasa kekeluargaannya itu kebentuk banget gitu. Jadi kalau tadi Kang Irfan mah karena jalan-jalan ke Jogja, terus kalau Kang Sultan mah karena udah berkunjung ke bendungan terbesar di luhur. Kalau saya mah semua proker yang ada di Himatai kalau dijalanin bareng-bareng sama semua pengurus itu yang paling seru sih momennya menurut saya. Tadi Tena pertanyaan. Kenapa kamu tertarik ataupun bisa jadi ketua himpunan? Kalau untuk jadi ketua sendiri sih awalnya memang saya punya niatan untuk nyalonin, cuman karena satu dan hal akhirnya saya awalnya itu sempat mau mengurungkan karena beberapa hal, cuman akhirnya saya ketemu dengan Kang Farhan wakil saya ngobrol dan akhirnya cocok, akhirnya kita memutuskan untuk mencalonkan diri di himpunan, dan alhamdulillah terpilih jadi ketua. Dan mungkin kalau untuk pengalaman sebagai ketuanya yang paling berkesan, sebenarnya semuanya juga berkesan ya. Cuman kalau di Hima sendiri mungkin untuk pertama kali sebelum jadi ketua maupun sesudah jadi ketua, salah satunya itu saat ikut kumpulan Permkomnas. Bisa dibilang apa ya? Kan tujuan saya masuk himpunan awalnya itu public speaking, juga relasi, itu bisa dibilang 2 intinya. Nah, di Permkomnas ini saat saya ikut kumpulan di situ relasi benar-benar apa ya? Langsung banyak banget karena pertama kali saya ikutan itu kalau gak salah di acaranya Muhammadiyah Kuningan. Di situ ada himpunan-himpunan dari Cirebon, dari Indramayu itu pada datang dari sore sampai ke malam, kita ngobrol-ngobrol, kita kenalan, akhirnya relasi pun lumayan banyak. Dan mungkin terkait proker-proker juga tadi untuk awalan itu kayak di Makrab itu saya ngerasa apa ya, sama anak-anak nih langsung deket banget, bener-bener kerasa kekeluargaannya tuh mulai dari situ. Karena emang kita awal-awal kita periode kan masih belum semuanya kenal gitu ya, mungkin masih ada kaku, ada ragu kalau mau ngomong dan lain sebagainya. Nah, sesudah kita makrab nih, pas makrab itu benar-benar kerasa eratnya kekeluargaan di Himanya. Mungkin gitu Kang. Oke, nah jadi itu teman-teman, perjalanan di Hima itu merupakan perjalanan yang seru ya Kang. Teman-teman selama di Hima itu banyak sekali hal yang mungkin sangat berkesan sekali ya, terutama bagi akang-akang gitu selama di Hima. Nah, makin tertarik kan teman-teman untuk masuk Hima? Biar Harus dong, teman-teman akang-akang yang keren-keren di depan ini gitu. Oke Kang, mungkin nih pertanyaan selanjutnya itu kan di Hima tuh mungkin sibuk ya, ada proker, terus juga banyak kegiatan-kegiatan, juga akang-akang juga kan menjalani kuliah seperti biasa. Nah, gimana sih cara teman-teman atau akang-akang membagi waktunya antara Hima juga perkuliahan gitu? Lanjut mungkin dari Kang Isan dulu deh. Kalau dari saya ya, pernah dengar juga kalau misalkan ikut organisasi itu pasti takutnya nilainya keganggu atau akademisnya keganggu ya Kang. Tapi menurut saya itu hal yang
bisa ditolak karena itu balik lagi ke diri kitanya sendiri gitu Kang. Gimana caranya kita bisa nge-manajemen waktunya dengan baik. Dan sejauh ini sampai 2 tahun saya di himpunan, terus saya menjabat sebagai ketua himpunan dan kerasa banget sibuknya, tapi kegiatan akademis saya tetap jalan dan kegiatan saya di himpunan juga nggak ketinggalan gitu tuh Kang. Jadi perihal cara ngebagi waktu menurut saya ya itu bisa dibalikan ke diri kalian sendiri juga, bahwa menurut semua kegiatan himpunan juga nggak selamanya tiap hari atau tiap minggu gitu tuh. Jadi kasarnya curi-curi waktu buat belajar mah masih sempat gitu Kang, bagi saya mah gitu. Next, Kang Muh deh. Oke, boleh. Tadi itu gimana caranya kita ngebagi Waktu. waktu antara himpunan juga akademis. Ya, Nah, mungkin seperti kata Kang Ihsan tadi, ada sentimen bahwa kalau kita ikut organisasi itu di akademisnya malah jadi kurang karena kita terlalu sibuk di organisasi. Sebenarnya menurut saya ini hal yang sangat tidak relevan karena saya juga ikut organisasi dan akademis juga alhamdulillah aman. Dan kenapa bisa tidak relevan? Karena organisasi juga ya teman-teman, pastinya ketika ada kegiatan ataupun hal lainnya pasti gak akan bentrok dengan akademis dan diusahakan tidak akan bentrok. Mungkin ada beberapa hal yang bentrok, cuman menurut saya tidak akan menutupi hal tersebut. Dan juga tadi malah menurut saya saat teman-teman masuk organisasi malah ngebantu di bagian akademisnya. Kenapa? Karena mungkin dari kecil lah nih, relasi kan tadi saya nyontohinnya yang Penminkomnas itu kan terlalu jauh. Nah bahkan teman-teman masuk himpunan pun udah nambah relasi. Karena teman-teman pengurusnya ini kan anak-anak dari semua kelas nih, gak cuma kelas teman-teman aja. Nah bahkan kayak misalnya teman-teman ada yang gak ngerti tentang mata kuliah atau apapun itu bisa ditanyain ke teman-teman yang lain. Kayak pas dulu saya awal-awal masuk juga, ada nih mata kuliah yang saya gak terlalu paham. Saya langsung nanya ke teman yang di himpunan dari kelas lain, karena di kelas kan emang masih kurang paham pada saat itu. Saya tanya, dijelasin, dan akhirnya malah paham. Justru menurut saya malah membantu di bagian akademisnya. Begitu oke. Pak. Baik, dari Kang Sultan. Mungkin untuk cara membagi waktu ya antara himpunan dan akademis, mungkin dari saya itu ya balik lagi kepada pribadi masing-masing, di mana kita emang harus bisa manage waktu di antara untuk kegiatan himpunan dan juga untuk kegiatan akademis. Itu harus ibaratnya 50-50 lah daripada kedua kegiatan tersebut, daripada akademisnya jalan, daripada himpunannya juga jalan, dan ya mungkin itulah dari saya. Mungkin jawabannya udah terjawab semua ya, diwakilin semua ya. Tapi emang mungkin balik lagi, emang tadi benar, dari organisasi itu punya privilege gede, sangat besar. Apalagi kalau mungkin di DKP sendiri ya, di DKP sendiri itu kan banyak proyek-proyek, entah itu ilustrasi, fotografi, dan sebagainya macam. Nah di himpunan sendiri, di organisasi sendiri itu banyak proker-proker yang berkesinambungan dengan mata kuliah tentunya. Nah dengan mengikuti proker-proker tersebut, otomatis sekaligus mengerjakan tugasnya lah. Contoh misalkan prokernya itu ada kolaborasi dengan komunitas fotografi. Nah di situ teman-teman bisa sekalian ngambil foto di situ buat ACC nanti ke dosen, kayak gitu sih. Itu privilege masuk organisasi adalah ya membantu nilai sih, benar. Itu salah Oke. satunya. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi di organisasi itu tidak menjadi halangan untuk akademis teman-teman. Justru akademis itu malah membantu atau meningkatkan akademis teman-teman gitu kan. Jadi dengan organisasi kita malah sangat terbantu oleh teman-teman dan juga lingkungan yang sangat amat produktif. Jadi kita juga ke bawah jadi lebih produktif juga gitu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Tolong ceritain dong kesan selama menjabat menjadi ketua himpunan. Oke, mungkin kita mulai dari Kang Irfan dulu. Kesan selama menjabat jadi ketua himpunan. Jujur banyak sih, banyak banget gak sih, bener. Mungkin teman-teman juga merasakan kayak setiap proker atau setiap kumpulan itu benar-benar ada perasaan kayak ya capek bareng, pasti capek bareng, pusing bareng, sampai akhirnya beres proker itu ngemplong bareng, seneng bareng, kayak
itu paling berkesan sih, kayak kumpul bareng teman-teman anggota semua, terus anggota udah bisa senyum pun itu kayak wah, kesan yang paling berharga lah, mungkin bisa dibilang gitu ya. Mungkin itu sih. Kesan sebagai apa tadi? Kesan selama menjadi ketua. Kesan selama saya menjabat sebagai ketua himpunan, yaitu mungkin sebelumnya saya kadang merasa kayak sebenarnya saya kurang cocok untuk ada di posisi ini, cuman dikarenakan daripada seluruh anggota itu istilahnya memberi amanat dan percaya kepada saya, nah saya cuman menjalankan amanat tersebut. Dan yang paling berkesan menurut saya itu di pas kegiatan yang tadi saya ceritain, yaitu di situ itu kita benar-benar kayak habis-habisan lah mengejar proker tersebut sampai jadi, dikarenakan banyak juga kendala dan lain hal sebagainya. Tapi alhamdulillahnya tuh bisa terlaksana di hari yang tepat gitu. Sampai setelah proker itu terlaksana tuh kayak rasanya ngemplong gitu, jadi kayak wah mantap banget gitu rasanya. Mungkin itu sih dari saya. Oke, mungkin dari Kang Isan. Kalau menurut saya ya, tadi kan saya sudah menyinggung juga perihal yang paling berkesan itu ketika menjalani semua proker-proker saya gitu tuh Kang. Jadi perlu diketahui ya teman-teman bahwa ketika kita menjalani suatu proker itu pasti ada aja perdebatan atau hal-hal yang bikin kita panas atau tidak setuju dengan suatu pendapat gitu teh. Cuman ketika terlaksananya proker, menurut saya ya itu jadi apa ya, jadi hal-hal yang paling berkesan itu tuh, karena proses terbentuknya dan terlaksananya proker itu kan atas dasar ide dan pemikiran teman-teman gitu teh. Jadi menurut saya itu yang paling berkesan itu. Dan satu hal lagi yang paling berkesan bagi saya itu ketika melihat, karena saya sebagai ketua ya, yang paling berkesan itu ketika melihat anggota saya tiap harinya bisa tumbuh lebih baik dari yang sebelumnya, lebih baik dari yang sebelumnya. Itu bagi saya itu udah seperti hal yang paling berkesan lah bagi saya selama menjabat sebagai ketua himpunan, seperti itu. Oke, next dari kamu terakhir. Mungkin kurang lebih sudah terjawab sama teman-teman semua ya. Untuk sebagai ketua selama satu periode ini yang paling berkesan itu bisa dibilang semuanya berkesan. Mulai dari awal kita rapat kerja, nentuin ke depannya ini bakal kayak gimana, arahnya kemana, dan juga perkembangan dari teman-teman semua di himpunan, termasuk saya juga pribadi. Ketika saya di periode pertama itu kan sebagai anggota, bisa dibilang saya apa-apa nanya, dan diarahkan. Sementara sekarang kan terutama mungkin angkatan 24-nya yang di bawah saya yang hanya ke saya dan saya harus mengarahkan. Saya berkembang, mereka pun berkembang, dan bisa dibilang di himpunan ini semuanya berkembang. Mungkin bisa dibilang jadi semuanya itu kesan yang baik menurut saya. Mulai dari garap proker, adanya perbedaan pendapat, lalu gimana caranya kita cari jalan tengahnya nih karena perbedaan pendapat ini. Dan akhirnya ketemulah solusinya, lalu kita jalani prokernya sampai selesai dan alhamdulillah sukses. Dan semuanya itu menurut saya berkesan, Kang. Oke. Wah, keren sekali ya teman-teman. Ketua-ketua kita kali ini, boleh tepuk tangannya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, organisasi itu merupakan titik awal teman-teman berkembang. Jika teman-teman ingin merasakan seperti ataupun mengikuti perjalanan seperti ketua ini, makanya teman-teman ikut organisasi biar merasakan hal yang mungkin teman-teman akan merasakan kayak hal-hal yang berkesan dan yang lainnya kayak itu di organisasi gitu. Kayak mungkin terima kasih kepada teman-teman ketua himpunan mahasiswa atas waktunya, atas pengalaman, atas cerita yang berharga, dan ini mungkin dapat menjadi motivasi kepada teman-teman untuk ayo ikut organisasi gitu. Jangan kuliah pulang misalnya. Karena di organisasi juga banyak benefit yang mungkin ini hanya didapatkan ketika kuliah, dan juga ini bisa menjadi mungkin pelajaran nanti untuk selepas kuliah gitu kan. Jadi mungkin nanti kita tuh lebih bergaul dengan orang banyak, dan itu kita perlu ilmu organisasi kayak gitu. Nah, mungkin itu teman-teman. Ya, mungkin terima kasih. Oke, sebelum ditutup kita jargon dulu ya. Kita jargon Fkom sama Uniku apabila bilang Fkom juara dan Uniku jaya. Oke.
Fkom juara, Uniku jaya.